seseorang itu dianggap berhasil umrohnya atau diterima oleh Allah ketika apa nih Ustaz? Apa indikasi, apa ciri-ciri orang yang Allah terima ibadahnya di umroh nih? Sebelum pandemi, Ana pernah duduk di teras Masjidil Haram itu. Tempat seramai, seheboh ini, sedahsyat ini. Terus Nabi SAW dalam salah satu sabdanya beliau menyampaikan tempat ini bakal sepi. Satu momen bener-bener mati telepon. Sudah anak atur nih Ustaz sama teman-teman. Saya mau ngilang dulu ya. Saya nggak mampu nih, nggak punya jawaban dari tekanan-tekanan klien kita gini-gini. Aduh, matiin handphone Ustaz. Wah itu nikmat banget Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Pemirsa Cari Kisah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat, anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat yang senantiasa kita syukuri, nikmat yang dengan ini menyambungkan kita kaum muslimin yang hidup di zaman ini dengan seluruh umat Islam yang hidup sebelum kita sampai zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita disatukan dengan apa? Islam. Tidak cukup dengan itu, bahkan nyambung dengan sampai manusia pertama, yaitu Nabi Allah Adam alaihissalam. Maka di antara pelajaran ketika kita sholat, kita mengucapkan assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Semoga keselamatan untuk kami dan untuk hamba-hamba Allah yang saleh. Kata Nabi SAW, setiap kamu mengucapkan itu akan terkena kepada semua hamba Allah yang saleh di langit maupun di bumi. Keren. Nah, pada kesempatan ini kita mendapatkan tamu yang luar biasa nih, yang tidak perlu dikenalkan lagi. Steny Al-Ustaz, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Alhamdulillah Ustaz. Masya Allah. Ana nikmat banget bisa ketemu antum nih Ustaz. Ana lebih lagi, Masya Allah. Jazakallah khair. Nah. Biasanya paling ngerepotin Ustaz, izin bertanya, ada satu kebingungan. Masya Allah. Mudah-mudahan antum gak bosan Ustaz. Ana gak bakal bosan. Karena insya Allah ya sedikit beliau jazakallah khair. Ana punya Instagram itu pertama kali ketika pandemi. Ya di saat pandemi itu kita tahulah tidak ada kajian, tidak ada kegiatan di luar rumah dan lain sebagainya. Dan Ana tidak tahu ketika itu, kita semua tidak pernah tahu sedahsyat apa pandemi itu, sedahsyat apa akan berdampak bagi kehidupan kita. Yang saya pikirkan pada waktu itu adalah jangan sampai Ana meninggal dunia terkena wabah ini dan do nothing, nggak ngapa-ngapain. Itu yang Ana pikirkan. Dan Ana telepon beliau, ini Ana pengen dakwah nih. Ya, gimana caranya anak dakwah tetap menyampaikan ilmu dan lain sebagainya. Pun jadi kalau qadar Allah, misalnya Allah takdirkan terkena wabah ini dan kemudian meninggal, insya Allah lagi di jalur dakwah walaupun secara online. Dan alhamdulillah jazakallahu khair beliau membantu ketika pertama kali membuka. Jazakallahu khair barakallahu fiik. Man la yashkur linnas la yashkur lillah. Orang yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia tidak akan bisa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Ya, masih semua yang antum tinggalkan untuk anak masih anak pakai. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Jazakallah khair. Nah, Steny sekarang antum kesibukannya apa nih sehari-hari ini? Ana jadi guru Ustaz. Guru? Iya, guru. Luar biasa, sama kita. Sama kita. Profesi yang sama. Tapi kalau Ustaz guru dunia dan akhirat. Kalau Ana cuma dunia aja Ustaz. Nah. Mudah-mudahan sih dipakai buat akhirat. Ana nggak yakin begitu. Ana mainan antum STDI gitu kan ya. Mainannya jauh-jauh nih, ngajarin gurunya guru-guru nih. Justru kita yang butuh Ustaz. Kita yang memohon kepada Allah agar bisa dipertemukan. Ada kasih peluang buat kita ngambil, itu aja sih Ustaz. Apa yang antum ajarkan kalau boleh tahu? Kita ketemu dengan teman-teman para mahasiswa di STDI. Mereka sangat kuat dari sisi keilmuan akhirat, tapi ada kendala dari sisi delivery, penyampaian. Gimana ya caranya, praktek-praktek apa yang saya harus lakukan ya? Gimana maksimalkan vokal, volume seperti apa, terus gimana supaya bicara terstruktur, mulainya dari mana, itu aja sih saat melengkapi. Sebenarnya mereka sudah belajar dari agama, cuma kita perkuat sedikit lah. Luar biasa. Ibaratnya plester atau lakban sedikit biar lebih kuat itu. Luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Terkadang memang karena pengklasifikasian ilmu yang ada saat ini membuat kita itu terkadang kurang menangkap tentang metode penyampaian yang lebih menarik. Sedangkan hal itu kalau Steny perhatikan di dalam sunnah Nabi SAW, begitu banyak beliau memberikan insight-insight lah kalau itu sunnah yang luar biasa. Ketika misalnya beliau memulai penyampaiannya dengan atadruna manil muflis, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut, misalnya dengan mengajukan sebuah pertanyaan yang seperti itu, ya kan?
dan kemudian menyampaikan ide-ide yang di luar. Artinya walaupun kita tahu bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya, itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Beliau itu merubah banyak mindset kita dan itu di antara misi beliau terkait dengan banyak hal dalam kehidupan. Kita menganggap orang kaya itu yang banyak aset. Tapi kemudian Nabi SAW menyebutkan bahwa orang kaya itu bukanlah yang banyak aset, tapi yang kaya jiwanya. Betul. Dan banyak lagi yang lain. Masya Allah. Itu kurang lebih di dunia profesional juga dipakai, sama. Memulai sesuatu dengan nge-grab attention, namanya attention grab tadi. Dengan memberikan sebuah pertanyaan yang membuat audiens berpikir. Dan ternyata menurut riset, ketika orang memikirkan sebuah pertanyaan, critical thinkingnya bermain, Ustaz. Nah, makin bermain otaknya, makin dia nempel sama apa yang mau disampaikan. Itu luar biasa. Nabi SAW memberikan contoh yang brilian sekali. Dan ini kita meneruskan di dunia profesional. Masya Allah. Pernah nggak antum kaji secara spesifik terkait hadis-hadis Nabi tentang metode komunikasi Rasulullah SAW? Itu penting tuh. Ini yang Ana pengen pelajari. Boleh, ntar kita share ya. Alhamdulillah, nikmat. Inilah nikmatnya ketemu antum nih. Ada ide-ide baru bermunculan. Barakallahu fiik. Masya Allah, fiik barakallah. Nah, sekarang di luar itu kesibukan ngajar di beberapa kampus-kampus dakwah begitu ya? Salah satunya. Salah satunya. Terus untuk kan antum meninggalkan sama sekali kalau tidak salah dunia entertainment gitu ya? Alhamdulillah udah cukup, Mas. Sudah cukup ya? Udah cukup banyak dosa. Nah. Masya Allah, alhamdulillah. Diganti nggak oleh Allah SWT? Sangat. Anda ingat Ustaz, tahun 2020 itu semua kita lagi ikhtiar kan, dan terpuruk kan. Anda menutup usaha Anda di event management dan organizing company, sampaikan ke beberapa belas teman-teman, ini saya menyudahi perjalanan saya di dunia ini paketnya, saya akan bantu teman-teman asal ikhlas. Sebagian Anda titipkan ke kantor teman-teman yang baik juga, ada yang di yayasan dan sebagainya. Dan Anda bingung tuh saat yang penting demi mendekat kepada Allah memang harus jalankan. Dan Anda nggak tahu harus mau ngapain tuh. Proses hijrah tadi 2020. Masya Allah. Iya, tapi Allah kasih taufik sama Anda gitu kan. Cobalah ngajar gitu kali ya. Oh iya juga ya, kenapa enggak? Anda 20 tahun kerja di dunia broadcast, ini kan ilmunya nggak haram gitu, ilmunya kan banyak kepake. Ya udah, Anda coba urai, susun kurikulum, mulai menyampaikan lewat konten-konten di media sosial, terus berinteraksi, bantuin teman-teman. Subhanallah, 2021 Anda mulai, 2022 Allah bukain pintu, Allah kasih peluang banyak. Masya Allah. Orang percaya, orang berinteraksi, lalu orang mengundang, termasuk kampus STDI dan beberapa kampus-kampus yang lain, para profesional. Itulah bentuk kebaikan hati Allah ya. Dan intinya Anda belajar dari pengalaman pribadi, selama ada tekad dan ada kejujuran dan pengen berubah dan minta bersandar pada Allah, insya Allah Allah kasih sih. Anda percaya itu. Memang Nabi SAW menjanjikan bahwa barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Ya, lebih baik itu seringkali dipahami oleh sebagian kita itu secara nominal, gitu ya, secara jumlahnya. Sedangkan lebih baik itu tidak sekedar bicara nominal, tapi bagaimana kita mendapatkan sesuatu yang clear, yang bersih, yang clean, yang tanpa riba, tanpa gharar, tanpa ada unsur dosa dan lain sebagainya. Ditambah itu semuanya ketenangan dalam jiwa. Subhanallah. Ini bener banget Ustaz. Ana nggak merekayat, ini bener sekali. Ketenangan itu dapat. Kedua, Anda bisa memilih. Ya ini saya, ini kekurangan saya, ini kelebihan saya yang Allah kasih, ini cara saya bekerja, mau ikut gak? Kalau mau ikut ya ikuti cara saya. Jadi kalau zaman dulu kita kan sebagai MC kesana kemari, ngikut sama klien, tapi kita nggak tahu ada potensi bahaya di situ. Gitu ya. Sebab main film, main ini ada potensi bahaya buat masa depan kita. Jadi nggak bisa milih, karena bagian kecil dari sebuah ekosistem. Di sini meskipun kita di kolam kecil, tapi kita bisa menentukan ke arah kita kemana. Alhamdulillah ini pertolongan Allah juga. Dan jadi juga prinsip antum hidup begitu ya. Ya, ketika kemarin nggak punya prinsipnya apa kata sutradara, apa kata produsen gitu kan ya. Itulah kadang seringkali dalam diskusi-diskusi dengan teman-teman atau dengan keluarga yang saya sampaikan bahwa apa yang ditampilkan di media ini dengan begitu glamornya kehidupan para artis, baik internasional maupun di negeri kita gitu ya. Mereka menawarkan banyak ketawa, kebahagiaan, kegemerlapan yang luar biasa. Anda sampaikan kepada mereka, mereka itu pada hakikatnya sedang menyembunyikan kesedihan. Secara spesifik,
kita juga baru tahu ketika Allah berikan kemakmuran, Allah berikan kita kesempatan ada di puncak, ternyata di atas itu nggak sejajar dengan kedamaian hati, ketenangan, justru malah berantakan kita. Hati kita berantakan, Ustaz, waktu itu ya. Makanya alhamdulillah, Ana juga berdoa sama teman-teman yang masih di dunia entertainment, mudah-mudahan Allah bantu kita semua, termasuk Ana pribadi untuk tuntun terus lah. Ya, mereka saudara kita. Iya. Ya, mereka sebagian besarnya adalah saudara kita. Yang artinya begini, ada sebuah kisah menarik ini. Ini disampaikan oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullah dalam Sifat Safwa. Ketika beliau dengan beberapa, ada seorang syekh, saya lupa namanya secara spesifik, beliau dengan beberapa muridnya berjalan dan bertemu dengan serombongan anak-anak muda yang lagi happy-happy dengan maksiatnya. Ya happy-happy dengan, ya sudahlah, dengan gayanya, dengan kehidupan gemerlapnya, dan istilahnya di diskotik atau mabok dan sebagainya. Kemudian sebagian muridnya mengatakan begini, Syekh, coba doain mereka supaya bumi ini bersihlah dari orang-orang model seperti itu. Semoga Allah musnahkanlah mereka, begitu ya, kata murid, salah seorang muridnya gitu ya. Maka kemudian Syekh ini mengangkat tangan berdoa, ya Allah, sebagaimana Engkau bahagiakan mereka di dunia, bahagiakanlah kelak mereka nanti di akhirat. Masya Allah. Itu doanya. Sebagaimana Engkau bahagiakan mereka di dunia, bahagiakan mereka kelak di akhirat. Kaget, murid kaget. Wah, Syekh, di luar ekspektasi kita doa kamu, doa antum ini. Di luar prediksi BMKG ini. Istilahnya. Iya. Kita berharap Engkau doain sial mereka, malah diharapkan semoga mereka bahagia dunia akhirat. Gitu. Kata Syekh ini sederhana, beliau mengatakan, apa untungnya bagiku jika mereka masuk neraka? Apa untungnya bagiku? Tapi ketika aku berdoa kepada Allah, mereka dapat hidayah. Dan Allah berikan hidayah itu karena sebab doaku, semua kebaikan mereka aku dapat. Subhanallah. Ini keren ya. Cek, ini keren banget konsepnya. Itulah kita harus belajar banyak sama ketawaduan para ulama ya, Ustaz. Iya, benar. Wah, ya, mind blowing banget ya. Iya, kalau diwain kejelekan kita nggak dapat apa-apa ya. Iya, apa manfaatnya? Termasuk kepada pejabat, presiden, wapres, menteri, dewan, dan apapun itu. Kalau kita doain buruk terus, apa manfaatnya buat kita? Ketika kita doain mereka dapat hidayah, jadi baik dan sebagainya. Baiknya mereka, baiknya negara. Itu perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau saya punya satu doa mustajab, aku akan doakan ulil amr, pemimpin. Nah, kenapa? Padahal beliau ini 8 khalifah di penjara. Bergantian 8 khalifah selalu di penjara. Ke-8 baru dikeluarkan beliau ini. Nah itu ditanya, kenapa demikian wahai imam? Kata beliau, ya karena doa kebaikan pemimpin akan membuat kebaikan negara. Ya. Dan kita bersikap seperti ini bukan dalam konteks lagi mencari jabatan, posisi, menjilat. Kita sangat menjauhi pintu pemerintahan karena disinilah posisi kita di dunia dakwah untuk membuat umat ini menjadi lebih baik. Masya Allah. Gimana caranya bisa memiliki hati sebaik itu tuh, Ustaz? Ya belajar uswah Nabi kita Muhammad SAW. Contoh kita Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Nah, setelah ngobrol-ngobrol tentang haji umrah nih. Nah, menarik. Masya Allah. Udah berapa kali antum umrah nih? Alhamdulillah Allah kasih kesempatan 3 kali, Ustaz. 3 kali umrah. Haji? Haji alhamdulillah 1 kali. Sekali ya, alhamdulillah, barakallahu fiik. Pertama kali umrah masih ingat kapan? 2011, Ustaz. 2011. Dengan siapa antum itu? Ana sendiri. Tahun 2010 ibu Ana ngajak. Iya. Tapi Ana belum tergubris, masih sibuk dunia. Iya. Ngurus ya, nantilah Bu, nantilah Ma, nanti sebentar. Enggak, tapi ya udah, mungkin ibu tuh kecewa ya. Tapi entah kenapa Allah kasih petunjuk 1 tahun berikutnya Ana berangkat sendiri, Ustaz. Sendiri. Masya Allah. Tapi di situ catatannya adalah ya masih belum dapat ilmunya lah. Iya. Jadi buat Ana pribadi itu sekedar perjalanan wisata, religi, dan bersama dengan orang-orang yang nggak dikenal, ya mendekat kepada Allah. Artinya resapannya belum dapat ke hati ya. Dan Ana juga masih. Tapi setelah beberapa tahun berikutnya ternyata Ana coba lagi, jauh berbeda. Feelnya beda. Setelah mengetahui ilmunya, belajar agama, oh gini, tata caranya seperti ini. Masya Allah. Apa saja rangkaian ibadahnya. Ini kenapa sih di sa'i kita harus begini? Kenapa kita harus begitu di tawaf? Ini fungsinya tawaf nih berlari di mengitar ini apa? Ternyata kepatuhan terhadap Allah kita tahu jadinya. Jadi memang peran seorang guru buat orang-orang yang berangkat umrah itu sangat krusial, penting banget menjelaskan esensi di balik setiap rangkaian ibadah. Itu yang Ana pelajarin setelah
perjalanan umroh berikutnya. Benar. Jadi memang kadang ya sebagian travel itu lebih meminta seorang ustadz sebagai pembimbing travelnya hanya kepada dalam konteks membimbing ritual ibadahnya, doanya, begitu ya. Betul. Padahal di luar itu semuanya lebih dari sekedar itu adalah bagaimana menanamkan ilmu kepada mereka terkait dengan ibadah-ibadah ini. Lebih lagi gini kan Stan, bahwa antum ketika melakukan perjalanan itu kan kurang lebih 9-10 hari lah kurang lebih. Betul. Yang di situ ibaratnya adalah semua jemaah yang berangkat umroh ini seperti gelas-gelas kosong yang siap diisi. Isi bener. Gitu kan. Semua bisnis, pekerjaan, semua ditinggal. Terus kemudian cuman dibimbing hanya ketika umrohnya doang. Iya, yang cuma 6-7 jam misalnya, 6 jam ya misalnya. Iya, begitu aja. Di luar itu silahkan mau kemana, ibadah pribadi gitu kan, dilepas begitu saja. Padahal ketika itu dibuat sebagai diarahkan, ini kita ngaji ya, kita belajar agama, kita lebih kenal. Kita lebih kenal sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lebih tahu tentang agama kita lebih kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Itu akan membuat meaningful, sangat berarti lah terkait dengan perjalanan umroh dan terutama umroh dan haji gitu. Bener banget Ustaz. Jadi ukuran keberhasilan nih menurut Ana pribadi adalah apa yang terjadi setelah ibadah umroh itu dijalankan menurut Ana. Dia kembali lagi nggak kepada hal-hal yang dianggap kurang baik itu, ditinggalkan apa enggak, menjadi pribadi yang lebih soleh nggak? Ini jadi Ana pengen bertanya juga, seseorang itu dianggap berhasil umrohnya atau diterima oleh Allah ketika apa nih Ustaz? Apa indikasi, apa ciri-ciri orang yang Allah terima ibadahnya di umroh nih? Masya Allah. Tidak ada yang pasti tentang hal ini. Tidak ada yang pasti itu tujuannya adalah bahwa semakin tinggi tingkat kesolehan seorang hamba, semakin dia itu merasa bahwa ibadahnya nggak diterima oleh Allah. Semakin tinggi, dia merasa begitu. Perasaan itu memacu dia atau memicu dia untuk terus beramal, untuk terus mendekat, terus menjadi lebih baik. Maka di pertengahan surat Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifatnya para aulia Allah itu, para kekasih Allah, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Mereka melakukan apa yang mereka lakukan dengan hati yang penuh rasa takut dan sesungguhnya mereka sangat yakin bahwa mereka akan kembali kepada Tuhannya. Ini membuat tanda tanya besar pada hati Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dia bertanya, ya Rasulullah, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Mereka melakukan apa yang mereka lakukan dengan hati penuh rasa takut. Apa yang mereka lakukan ya Rasulullah? Hal yaznun wa yasriqun? Apakah wa yashrabun al-khamr? Mereka ini berzina atau mencuri atau minum khamar ya Rasulullah? Sampai mereka penuh dengan rasa takut di dalam hati mereka. La ya Aisyah. Ya la ya bint As-Siddiq, kata Nabi. Bukan wahai putri As-Siddiq, walakinnahum alladzina yashalluna wa yasumuna wa yatasaddaqun walakinnahum yakhafuna an la yuqbala minhum. Kata Nabi SAW, bukan itu maksud dari ayat ini wahai putri As-Siddiq, namun mereka adalah orang yang sholat, yang puasa dan sedekah, namun mereka khawatir jangan sampai ibadah mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini memberikan pelajaran kepada kita bahwa hak prerogatif menerima atau menolak suatu amalan itu Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hambanya, bukan untuk memberikan nilai terhadap ibadah yang kita lakukan. Ya, kita tidak memberikan rapot saya sekian. Itu hak, itu aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hambanya selama masih diberi kehidupan, artinya misi ini masih terus berjalan. Misi beribadah kepada Allah. Nah, itu yang membuat kita ini tidak berhenti kecuali memang Allah yang memberhentikan. Ketika Allah stop, sudah selesai, finish, misinya selesai. Nah, itu pada saat itulah. Jadi ketika kita setelah melakukan umroh ada kekhawatiran kita diterima atau tidak, itu hal yang wajar ya Ustaz. Artinya ketakutan tadi ya. Betul. Jangan sampai malah akhirnya jadi bangga ya gitu. Kalau bangga ya berbahaya Ustaz. Betul. Jangan sampai kemudian ada sebagian kan gini, bahwa misalnya dia sudah sholat di Masjidil Haram sekian kali sholat, yang tiap rakaatnya 100.000, udah deposit duluan. Deposit. Ya, dia ngaku udah deposit gitu ya. Ini kalau setiap sholat 100.000 nih, saya selama seminggu di sana 100.000 subuh, 100.000 zuhur, asar, maghrib dan isya. Jadi untuk sekian tahun ke depan nggak sholat nih. Udah deposit duluan di belakang. Plus yang 1000-an di Masjid Nabawi. Nah,
Ini mindset yang batil yang muncul. Mungkin ada sebagian orang yang punya pemikiran seperti itu, berhitung yang seperti ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kesalahan yang luar biasa. Alhamdulillah. Nah, selama yang ketika antum tadi sampaikan bahwa ketika sudah tahu ilmunya, kemudian antum merasakan feel-nya dari ibadah umrah, apa yang antum perasaan apa yang antum rasakan pada saat itu? Atau mungkin juga bukan cuma sekedar perasaan yang ingin anda tanyakan, tapi mungkin apa insight-insight pribadi yang antum rasakan dari setelah menjalani ini dengan penuh keterbukaan mata hati dan ya pikiran gitu ya. Oh subhanallah begini. Ada momen-momen tertentu yang mungkin pelajaran itu bisa antum share untuk yang lain gitu. Iya, pada saat umroh itu sebenarnya Allah banyak kasih petunjuk lewat ya pelajaran dari guru pembimbing, lewat sama teman-teman jamaah, sama jamaah yang ada di situ yang jumlahnya banyak. Itu membuat ana berpikir banyak yang jadi memang ana tuh tipe pemikir ya. Iya, insyaallah. Tapi zaman dulu mikirnya mikir-mikir yang nggak penting. Gini mikir. Jadi ngelihat manusia yang beragam bentuknya, jenisnya, ada yang tinggi, ada yang ada yang lebih pendek, ada yang hidungnya begini. Itu aja ana udah ngerasa subhanallah. Jadi momentum bertemu dengan semua orang dari seluruh dunia. Keturunan Adam semuanya. Iya tuh. Keturunan Adam semuanya. Itu sebuah pengalaman yang nggak bisa terlupakan sih pasti. Ya meskipun banyak juga cara-cara yang ana lihat, ana mempertanyakan, apa benar nih tiang pilar dicium-cium nih gitu ya. Di Masjidil Haram. Pilar yang mana? Pilar-pilar yang di sebelah sini kan ada tuh. Oh iya. Sananya sama guru miming, enggak, itu nggak ada tuntunannya, jangan dilakukan ya. Oh gitu. Kan banyak juga Ustaz. Itu kan umroh juga. Cuman banyak sebagian dari teman-teman kita yang nggak tahu ya, wallah alam mungkin belum mendapatkan ilmu ke situ atau mungkin salah, misguidance atau gimana nggak tahu. Ya itulah. Dan insight-insight lain adalah Anda merasa umroh ini momen mahal ya, bisa ngerasa dekat sama Allah gitu loh. Terus momennya yang jarang terjadi gitu. Dan kita ini sebagai pekerja profesional itu kadang yang kita hambakan tuh manusia selama ini, pekerjaan, uang, deadline. Nah kita tuh nggak pernah menjauhi itu terus tiap hari Zat. Iya benar. Nah pada saat ibadah umroh ini kesempatan besar untuk bermunajat pada Allah, mendekat ke situ, jalanin ibadah, di sa'i itu, doa itu, wah nikmat banget Zat. Itu apa ya, hati ini nggak kecampur sama deadline pekerjaan, tekanan sini, tekanan situ. Luar biasa. Itu bisa lepas dari itu, nikmat Ustaz. Iya. Lepas dari kewajiban hari-hari dunia ya ibaratnya. Iya, betul. Nggak ada kalau nggak di umroh Ustaz, Anda rasanya. Benar. Jadi ketika kita sedang digulung dalam sebuah pusaran, yang kita ini kadang nggak tahu ujung pangkalnya, dan kita nggak tahu gimana cara, apalagi sudah kusut gitu ya. Mungkin pilihan terbaik adalah keluar dari pusaran itu, keluar dari gulungan ini tadi. Dan cara terbaik adalah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu benar banget itu. Dan Anda merasakan gini Ustaz, kompleksitas kita sebagai manusia ya, yang dengan keterbatasan otak kita ya, lagi di dunia profesional dengan tekanan sana sini, klien, customer, minta ini, minta itu, itu nggak mampu kita. Itu semua problematika yang kita nggak temu solusinya, kita nggak tahu, kita udah berjuang. Nah dengan ibadah umroh itu Anda ngerasa seperti ada yang ngurusin gitu loh semua. Dan Anda pernah satu momen benar-benar mati telepon, dan sudah Anda atur nih Ustaz. Udah Anda atur sama teman-teman, saya mau ngilang dulu ya. Dia bilang, saya nggak mampu nih, nggak punya jawaban dari tekanan-tekanan klien kita gini-gini. Tapi saya udah ajarin teman-teman staff itu ya. Jawabnya begini, dengan sopan begini, tata caranya begini, jelaskan di sini, udah jelasin. Harus matiin handphone Ustaz. Wah itu nikmat banget Ustaz. Masya Allah. Tapi di hari ke-9, hari mau pulang, Ana iseng nyalain handphone. Ting ting ting, itu customer masuk Ustaz. Aduh itu merusak semua. Akumulasi muncul. Akumulasi. Masya Allah. Jadi ini menyarankan buat diri Anda pribadi sama teman-teman menjaga juga interaksi atau screen time kita di handphone jangan terlalu banyak. Karena mungkin ibadah umroh ini kan pendekatan kita sama Allah ya Ustaz. Benar. Ya artinya dunianya harus disampingkan kali ya. Harus begitu. Bukan kali ya, memang harus begitu. Ketika memang kita secara fisik kita narik diri dari semua aktivitas rutinitas kita, maka
apalagi hati. Ya, kita bayangkan, ya, bahwa berapa banyak orang yang sholat, tapi kemudian hatinya tidak di situ. Di dalam sholat ada sebuah hadis yang begitu mendalam makna yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa ketika seseorang dia melirik dalam sholatnya, melirik saja matanya, maka itu adalah cara setan mencuri sholatnya. Dan kemudian ketika dia berpaling dari Allah, Allah pun berpaling dari dia. Dia berpaling dari Allah, Allah berpaling dari dia. Kata Imam Ibnu Qayyim di dalam ketika menjelaskan hadis itu, jika lirikan mata saja membuat Allah berpaling dari kita, bagaimana dengan lirikan hati? Iya. Bagaimana dengan ketika hati itu kemana-mana ketika dalam sholat? Nah, umrah kita sudah meninggalkan semuanya. Bahkan orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai, kita tinggalkan mereka semuanya. Subhanallah. Kita punya kesiapan secara menyeluruh, walaupun harus mati di Mekah atau Madinah. Misalnya begitu. Pun, ya Allah, andai kata ini menjemput ajal, bismillah. Ya kan? Sudah sesiap itu gitu. Terus kenapa tidak totalitas ketika di sana? Gitu kan ya? Iya betul. Masya Allah. Ini tantangan buat kita nih para pekerja profesional adalah, ya maaf, padahal itu jelas sih 9 hari itu kan perjalanan untuk Allah ya Ustaz. Benar. Bahkan saat tawaf aja kan memang kita diminta nggak mikirin apa-apa kan. Kita hanya mikirin Allah. Tidak berkomunikasi dengan makhluk yang lain katanya Ustaz ya. Bagian ulama ya. Benar. Ya kita masih kadang-kadang ya tadi. Ya ini dosa-dosa Anda juga masih banyak ya mungkin di situ. Masya Allah. Masya Allah. Memang gadget benar seperti yang antum sampaikan. Iya, di dalam ibadah umroh ini penting banget. Ada menarik juga ya tadi yang Ustaz disampaikan ketika sholat aja lirikan mata ke yang lain tuh membuat Allah berpaling ya. Padahal di surat Al-Fatihah itulah kita berkomunikasi sama Allah ya. Iya, kita berkomunikasi, berdialog dengan Allah. Setiap apa ayat yang kita baca, Allah Subhanahu wa taala menjawab itu. Oke. Jadi ibadah itu kan berarti kita harus merasakan ibadah itu agung ya. Termasuk umroh juga gitu ya San. Kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Ini kan ucapan lisan kita. Nah, ini selalu juga ditanyakan oleh para ulama. Kita mengucapkan aku penuhi panggilanmu ya Allah terkait dengan sholat, terkait dengan umroh. Terus panggilan Allah yang lain yang mana? Ya, bagaimana dengan panggilan Allah yang lain? Tinggalkan riba misalnya, tinggalkan hal-hal yang menzalimi orang lain, tinggalkanlah hal-hal yang maksiat dan dosa. Ini juga adalah seruan panggilan Allah agar kita bertaubat kepada Allah dengan totalitas. Masya Allah, tabarakallah. Itu nikmat sekali Ustaz. Dan yang kita perjuangkan dari umroh ini kan memang tidak hanya waktu, tapi harta dan sebagainya. Ada satu insight menarik juga Ustaz. Anda merasakan setelah umroh itu banyak pertolongan Allah ya, dari sisi Anda nggak tahu juga apakah ini ujian atau nikmat ya gitu. Artinya Allah mudahkan, bukakan dunia lah, kemudahan. Tadinya mungkin sulit meyakinkan orang, akhirnya setelah umroh itu jadi lebih mudah. Dan tiba-tiba Anda ngerasa pribadi gini Ustaz, 80% pekerjaan yang datang ke Anda ini datangnya bukan dari kepintaran Anda ngerasa, dan murni pertolongan Allah. Dan pertolongan Allah itu banyak yang terjadi setelah kita umroh. Dan Anda baru tahu ternyata di umroh itu fungsinya ada menghilangkan kefakiran. Kefakiran, betul. Iya. Bahwa umrah, antara umrah yang satu dengan umrah yang lainnya itu menafikan dosa dan menafikan kefakiran. Seperti api menggigis habis kotoran yang ada pada besi. Ya, ketika kita las begitu ya. Nah, itu memang di antara manfaat umrah yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu banyak dirasakan. Nanti insya Allah sekali waktu dengan pemirsa sendiri saya akan sampaikan terkait dengan pengalaman Anda pribadi. Ya, Anda pernah menjalani haji ke Mekah. Ya, ke haji undangan dadakan dan Anda nggak bawa duit sama sekali. Yang benar, ini menarik nih. Sama sekali. Ya, mungkin sekali-kali kan antum menjadi hostnya. Ya boleh. Gitu ya. Host tambahan sedikit, host dadakan. Host dadakan dan sisipan gitu. Sisipan. Boleh, kita harus korek gitu. Jadi pertolongan Allah memang banyak juga kalau di haji dan umroh ya. Sampai teman anak telepon, gimana ya antum nih? Ente berangkat haji nggak bawa duit sama sekali nih. Zero, nggak ada duit, nggak ada. Terus Anda sampaikan dulu, tenang aja. Anda tamunya Allah. Tuan rumah Anda nggak bakal menyanyiakan Anda.
tuan rumah Ana nggak bakal nyanyain, tidak akan menyanyiakan Ana. Insya Allah Ana akan dijamu cukup, insya Allah. Ya alhamdulillah itu sudah lebih dari 10 tahun. Ya alhamdulillah antum melihat Ana di depan antum. Nah ini Ustaz, kita ini dari sisi orang-orang profesional ya. Ini ibaratnya nasihat buat Anda pribadi juga. Kita kadang-kadang suka mengandalkan otak kita sendiri, apa-apanya. Gitu. Jadi salah satu bentuk manfaat umroh juga adalah ini kan kita surrender ya, artinya menyerahkan diri kepada Allah kan. Betul. Ya. Betul. Dengan ketidakmampuan kita, termasuk tadi itu Ustaz, meninggalkan semua pekerjaan di belakang. Iya. Dan untuk beribadah kepada Allah. Kerjaan ini di dunia hari-hari kita setengah jam aja nggak megang handphone, puyeng Ustaz. Iya, pasti nyariin orang. Benar. Tapi dengan umroh 9 hari menghilang, cool. Ini benar-benar healing sesungguhnya Ustaz. Walaupun Anda pribadi sih. Betul. Kita ini punya potensi yang Allah berikan kepada kita cukup banyak. Ya, cukup banyak. Di antaranya fisik ini potensi yang Allah berikan. Ya. Pikiran kita, kemampuan berpikir kita, jiwa, yang semuanya ini ada haknya dan perlu untuk diisi. Ya. Begitu ya. Betul. Seringkali kita memberikan isian kepada fisik kita mungkin ya dengan makanan yang kita makan, ya. Pikiran kita dengan segala knowledge informasi yang kita masukkan, gitu ya. Namun jiwa, bagaimana jiwa ini? Kita biarin kelaparan. Dan kita tidak memperhatikan dengan peran jiwa, atau maksudnya potensi jiwa itu untuk keberhasilan seseorang. Ya, seperti antum sampaikan bahwa ketika jiwa ini, haknya jiwa itu ibadah, kenal Allah dan beribadah kepadanya. Ya. Itu diantara kunci kesuksesan. Ya, antum perhatikan bahwa diantara misalnya dalam sholat Jumat, di surat Jumat Allah menyebutkan fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ketika selesai salat Jumat ditunaikan, bertebaranlah kalian di muka bumi. Banyaklah menyebut nama Allah agar kalian menjadi orang sukses. Di sini Allah mengaitkan dua hal. Bertebaran di muka bumi artinya ikhtiar kita dengan segala potensi yang kita miliki. Wadhkurullaha katsiran, banyak zikir. Banyak bersyukur. Ini adalah bentuk bagaimana kita memberikan kecukupan kepada jiwa kita, kepada batin kita. La'allakum tuflihun, supaya kamu sukses. Di situ Allah memberikan salah satu kiat dan kunci sukses itu adalah bagaimana ikhtiar, yaitu dengan kita berpikir, kita berikhtiar, dan kemudian juga dengan berzikir. Itu juga diantara bentuk langkah-langkah menuju kesuksesan yang sejati dunia akhirat. Ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Sebagian dari kita tuh Ustaz kalau berangkat umroh tuh yang dipikirin, mohon maaf ya, ini saya harus bicara nih, tendensi ini terjadi ya. Nginapnya di mana? Hotelnya bintang berapa? Iya. Terus jalan-jalannya kemana? Di mana? Terus yang dibicarakan fasilitas. Betul. Jujur nih teman-teman juga gitu. Betul. Oh lu di situ bro? Oh, kan kurang enak hotelnya. Wah gini. Makanannya begini. Makanannya begini bro. Ya, jauh. Lu ke hotel ini nggak? Nah ini anak rada bingung kadang-kadang. Dulu juga anak seperti itu. Tapi setelah dapat petunjuk dari guru-guru termasuk antum juga, jadi oh ternyata umroh ini nggak semata-mata fasilitas Ustaz. Benar. Justru apa kita jangan memikirkan fasilitas umroh ini atau gimana? Ya, alhamdulillahnya sampai hari ini pun Ana dengan membimbing ke sana kemari, Ana biasanya termasuk yang terakhir tahu ini bakal di hotel mana. Oh gitu. Terakhir tahu. Gitu. Tapi karena di mindset Ana begini bahwa dimanapun itu, di sekitar haram, dekat jauhnya, semua itu kita nikmatin saja. Karena setiap langkah yang kita lakukan berpahala. Jauhnya bukanlah suatu sia-siaan. Setiap langkahnya berpahala. Dibayar. Ya kan begitu kan? Oh iya juga ya. Nah ini aja udah salah nih kita. Jadi selama ini kita, wah jauh bro, 400 meter dari Masjidil Haram. Iya, 1 kilo. Cari yang dekat lah, 400 meter gitu. Oh jadi mindset harus gitu ya? Begitulah. Jadi jauh. Terus apa masalahnya jauh? Di situ Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan banyak bonus kepada kita dengan langkah-langkah yang itu kata Nabi SAW, perdebatannya malakul a'la. Jadi dalam suatu hadis Nabi SAW pernah menyebutkan dalam Sunan An-Nasa'i dengan sanad yang sahih bahwa Allah SWT bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apa yang kamu tahu? Perdebatan malaul malaikat di atas ini lagi hebohnya tentang apa? Nah, Nabi SAW mengatakan hanya Allah yang tahu, dan kemudian Allah membukakan ilmu kepada beliau sampai kemudian beliau menjawab bahwa mereka berdebat tentang mukaffirat, pelebur dosa. Itu perdebatan, bayangkan malaikat tertinggi yang di sekitar arsy sibuk membicarakan ini.
Ini Anda punya kajian spesifik tentang hal ini kepada kajian ibu, sampaikan bahwa semakin top level seseorang, semakin bernilai apa yang mereka bicarakan dan mereka diskusikan. Semakin rendah kualitas seseorang, maka semakin rendah juga apa yang mereka jadi bahan diskusi dan pembicaraannya. Itu topik pembicaraan para malaikat. Caranya luar biasa. Nah, wow, nikmat nih kalau. Antum jadwalnya kapan, Ustaz? Tanya kepada tim. Ini. Jadi memang benar sekali fungsi dari pembimbing itu sangat penting ya, Ustaz. Nah, termasuk menunjukkan ilmu-ilmu ini hal-halnya. Itu tadi komparasi yang Anda bilang di tahun 2011 Anda pergi tanpa ilmu. Tahun berikutnya kita belajar, diajarin, duduk di majelis, oh begini tata caranya. Nah, ternyata umroh itu bukan cuma sekedar persiapan teknis, tapi dalil-dalilnya harus jelas, apa aja esensi ibadahnya, Masya Allah. Apa yang dilakukan di sini. Dan menariknya lagi nih, Ustaz, kita perlu tahu juga loh sebenarnya histori atau sejarah di balik sebuah ibadah kayak sa'i, Ustaz, misalnya. Sa'i dari hajar. Iya, itu melakukannya jadi lebih merinding gitu loh, ketimbang kita cuma ritual aja, Ustaz. Luar biasa. Dan itu ada ini, Ustaz, selalu ada sejarah di balik perintah ibadah itu, Ustaz. Banyak hal. Ketika memang dengan seorang pembimbing itu kita melihat, misalnya antum bisa pernah bayangkan dulu sebelum pandemi, Anda pernah duduk di teras Masjidil Haram itu. Anda berpikir setempat seramai, seheboh ini, sedahsyat ini. Terus Nabi SAW dalam salah satu sabdanya beliau menyampaikan tempat ini bakal sepi, tidak akan didatangi orang. Yang bahkan hanya didatangi oleh binatang-binatang buas. Yang nantinya suatu saat Ka'bah pun akan dibongkar dan dibuang batu-batunya ke lautan menjelang kiamat. Nah itu anak berpikir, ya Allah, dulu ini biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, di satu lembah tidak ada tanaman, tidak ada apa-apa. Nabi Ibrahim meletakkan Hajar dan Ismail di situ, tidak ada apa-apa dan siapa-siapa. Zero, kosong. Setelah itu menjadi super duper makmur yang luar biasa seperti sekarang. Dan suatu saat bakal kosong lagi. Itu anak di mindset anak. Pada saat itu sebelum pandemi. Apa mungkin nih kosong nih tempat nih? Allah tunjukkan ke kita. Pernah kejadian Masjidil Haram sepi dari orang yang tawaf. 2020 masih ada foto yang satu orang itu di situ. Dan katanya orang itu adalah orang yang sangat ingin ke Masjidil Haram dengan keadaan sepi gitu ya. Dan dikasih ya Allah. Itu dalam hati anak, ya Allah. Allah tunjukkan dengan gampangnya begitu. Bahwa begitu mudahnya iman itu, na'udzubillah, ditanamkan dan dicabut oleh Allah dari hati seseorang. Seperti mudahnya Allah membuat ramai rumahnya dan membuat sepi seketika. Dan juga Anda baru tahu bahwa apa yang terjadi, keramaian di Masjidil Haram itu terjadi karena doanya Nabi Ibrahim. Ibrahim alaihissalam. Ini asik sekali nih diskusi dengan bicara tentang umrah dan haji ini, Masya Allah. Ini pengen panjang diskusi yang lebih ramai lagi, tapi Masya Allah, ini waktu kita nggak mungkin untuk kita lebih asik kalau kita memang di depan Ka'bah langsung di sana aja. Begitu ya. Bismillah, kita agendain. Bismillah. Ya, saya tunggu undangan dari Pak Produser Rezi dan teman-teman yang lain. Masya Allah. Nah ini sebelum kita tutup, mungkin antum ada pesan buat teman-teman kita ini terkait dengan ibadah umrah secara spesifik untuk mereka. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Ini Ana menasihati diri Ana sendiri dan juga teman-teman profesional di luar sana. Kita sebenarnya harus sadar bahwa semua ini tata kendali hidup kita ini datang dari Allah. Dapat rezeki, musibah, semua datang diatur sama Allah. Kita ini hamba. Berarti kita boneka yang diatur sama Allah. Jadi ikut aja aturan dari Allah. Dan jangan terlalu larut dalam kepintaran diri. Agenda-agenda bikin sendiri, pelesiran jauh-jauh, uang habis, pulang gak bahagia. Tapi ini uang terukur, pulang dapat bahagia, panjang, bisa kenal dengan teman banyak. Jadi nikmat dari ibadah umroh ini sangat besar. Masya Allah. Jadi saya menghimbau ke diri saya sendiri juga sama teman-teman profesional harus belajar dan harus mementingkan ibadah umroh. Karena inilah sumber keselamatan kita di dunia dan akhirat. Kita minta perlindungan dari Allah agar langkah-langkah kita yang kita lakukan setiap hari ini dalam dunia profesional ini baik, Allah jaga, dan untuk itu kita harus dekat sih. Benar. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan mampukan kita semua. Karena sebagian dari kita banyak yang punya harta tapi belum berangkat-berangkat, Ustaz. Iya benar.
Tapi ada juga tukang gorengan yang nabung 5.000 sehari. Menurut perhitungan dia baru bisa haji 40 tahun, 30 tahun. Tapi di tahun keempat dia berangkat. Itu gimana matematika itu? Masya Allah, itu berkah, itu keberkahan. Makanya kita butuh pertolongan dari Allah dan Allah pasti akan tolong kalau kita mulai duluan. Benar. Orang yang bersungguh-sungguh menempuh jalan kami, Allah akan bukakan jalan-jalannya. Masya Allah. Jadi gerak dulu ya, baru Allah bantu ya. Pasti. Jangan nunggu dibantu Allah dulu, baru jalan, nggak mungkin. Tahu dari mana dia? Allah membaca niat kita, Allah membaca kesungguhan kita. Allah. Masya Allah. Begitu pemirsa, Masya Allah. Dari kisah barakallahu fikum. Alhamdulillah kita banyak pelajaran, banyak insight yang sangat luar biasa. Dan bayangkan bahwa ibadah umrah ini adalah salah satu ibadah yang para ulama menyebutkan. Ada yang mengatakan bahwa umrah itu wajib sekali seumur hidup, sama seperti haji. Yang sesudahnya adalah sunnah. Dan kemudian yang kedua, kita bisa mengambil pelajaran. Jika umrah itu memberikan kehebatan yang seperti ini bagi banyak manusia, banyak orang yang melakukan perjalanan ini dengan sangat unik dan spesifik bagi masing-masing mereka. Bagaimana Allah menuntun mereka untuk mendapatkan kebaikan dunia dan insya Allah akhirat mereka kelak. Ini kita bisa mengambil pelajaran bagaimana dengan sholat yang merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah. Sholat 5 waktu yang bisa saya umpamakan sholat itu dalam sehari, itu ibarat pilarnya hari itu. Ketika salah satu pilar itu hilang, maka robohlah hari tersebut. Maka robohlah keberkahan bagi seseorang ketika dia mencopot atau tidak memasang pancangnya, tiang pancangnya itu salah satu pilar, 5 pilar dalam sholat yang dia lakukan dalam seharinya. Insya Allah kita akan diskusi lagi dengan tamu-tamu yang lebih menarik lagi, teman-teman yang lebih menarik lagi untuk mendapatkan insight-insight pelajaran-pelajaran yang berharga, nasihat-nasihat yang itu semuanya ketika sampai kepada masing-masing antum kita semuanya, kita pun meramunya dengan hal-hal yang secara unik kita merasakan subhanallah akan memicu kita untuk menjadi lebih baik lagi interaksi kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, memicu kita untuk lebih mendekat kepada Allah, bertaubat dari kesalahan dan dosa, dan semua pesan-pesan baik yang sampai kepada kita segera respon dengan baik. Segera respon seruan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jangan pernah menunda-nunda karena hati kita bukan kita yang menguasainya. Allah Subhanahu wa taala yang memegang kuasa atas hati kita. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.